Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Academy Magic. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Tentang sihir yang bernama Blink ini, diketahui dengan tubuh yang menderita penyakit mana Leakage Syndrome, Baek Yusul yang tidak bisa mengakumulasikan mana di dalam tubuhnya hanya memiliki satu harapan. Dia hanya bisa berpegang pada mantra yang telah dilatihnya seumur hidupnya. Itu tidak lain adalah Blink. Dan saat ini, sang player pun juga bertekad melakukan hal yang sama karena dia telah menggunakan kekuatan itu selama 10 tahun. Dan dia pun merasa gugup sambil melihat layar monitor untuk melihat stat-stat dari Blink yang saat ini dimilikinya, yang memiliki cooldown 3 detik dengan jarak perpindahan selama 9 meter. Yusul pun saat itu berkata di dalam hatinya, jadi aku memang harus menggunakan Blink sekarang juga. Tapi sebelumnya, itu kulakukan saat aku berada di luar game dan aku mengendalikan karakterku dengan mouse dan keyboard. Apakah aku memang benar-benar bisa melakukannya? Namun di sisi lain, ketika Yusul sedang memikirkan hal itu, orang-orang pun mulai semakin dekat dengan gubuk itu dan saat itu semakin mencari Yusul. Yusul yang mendengar suara dari mereka pun kemudian terkejut dan berkata di dalam hati, sialan, mereka semua sudah sampai sejauh ini. Waktuku semakin sempit. Aku cuma bisa mencobanya dan tidak boleh gagal. Sesampainya para perompak di tempat itu, mereka pun tidak melihat sesuatu. Namun tiba-tiba tidak lama berselang setelah itu, Yusul pun keluar dari tempat itu dan mencoba meninggalkannya. Para bandit yang melihat itu pun langsung mengejar Yusul yang saat itu sedang berlari. Dan sang pemimpin pun berkata, kalian semua, ayo cepat hentikan dia. Diketahui, ini adalah bagian pertama dari tutorial. Hindari para pengejar dengan menggunakan Blink. Sejujurnya, orang-orang yang sedang mengejar Yusul saat ini jauh lebih cepat karena mereka menggunakan Magic Bots. Berarti, satu-satunya cara agar Yusul bisa kabur hanya dengan menggunakan sihir Blink. Dia pun saat itu menenangkan dirinya di tengah hujan salju sambil berkata, ayolah, tenangkan dirimu. Kau satu-satunya player yang bisa mengendalikan Yusul. Aku sudah pernah menggunakan Blink berkali-kali dalam hidupku. Timing penggunaannya juga sangat terukir di dalam pikiranku. Kalau begitu, jangan cemas hanya karena ini. Tiba-tiba, para bandit itu pun sudah berada tepat di belakang Yusul dan berkata, bajingan, kapan kau mau berhenti bergerak? Yusul yang menyadari bahwa mereka semakin dekat pun tidak memiliki pilihan lain. Dan di sini pun kita mulai mengetahui bahwa kerugian dari Blink yang paling utama adalah jika penggunanya gagal mengendalikan jaraknya, mereka akan bertabrakan dengan objek yang ada di hadapannya dan langsung mati secara instan. Saat itu, seorang bandit pun sudah berada tepat di belakang Yusul dan melancarkan tebasan pedang tepat ke arah Yusul. Yusul yang melihat tebasan itu pun langsung berusaha menghindari tebasannya dan berkata di dalam hatinya, semua player mungkin tidak akan bisa menguasainya, tapi hasilnya pasti akan berbeda kalau aku yang menggunakan Blink. Ucapnya sambil melepaskan kekuatan Blink di tempat itu. Sang bandit yang saat itu menebaskan pedang tepat ke arah Yusul pun benar-benar sangat terkejut karena pedang auranya saat itu tidak berhasil mengenai tubuh Yusul dan Yusul saat itu malah berpindah dengan sangat cepat tepat di hadapannya itu. Yusul yang menyadari bahwa dirinya berhasil menggunakan Blink dengan sangat baik pun merasa senang dan berkata, ternyata berhasil, itu tidak payah juga. Aku bisa mengendalikan tubuh ini dengan sangat baik. Melihat bahwa Yusul bisa menggunakan kekuatan Blink, orang-orang yang ada di tempat itu pun terkejut dan berkata, bukankah tadi itu adalah Blink? Apakah dia seorang mage? Namun sang pemimpin yang mendengar itu pun berkata kepada pasukannya, jangan bimbang, setelah dia menggunakan Blink, penggunanya pasti akan selalu lumpuh dalam waktu 2 detik. Itu akan menjadi peluang yang sangat besar bagi kita. Namun tiba-tiba, mata dari sang pemimpin pun saat itu dibuat sangat terkejut ketika melihat sosok dari Yusul yang saat itu masih berlari dengan sangat mudah tanpa terkena efek dari kekuatan Blink. Dia pun kemudian berkata, tapi kenapa sih sialan itu masih bisa bergerak saat ini? Di sisi lain, Yusul masih terus berlari dengan sangat cepat dan meninggalkan mereka semua.
Di tengah salju dirinya berkata di dalam hati, dengan hati-hati dan lebih hati-hati lagi, aku harus memanfaatkan medan yang tidak rata ini agar lebih menguntungkanku. Karena para player yang belum bisa mempelajari cara mengendalikan flash di stack ini tidak akan pernah bisa beralih ke episode berikutnya. Pada kenyataannya, 99% player yang telah memainkan Yuzul tidak pernah melewati tutorial ini. Dan bahkan 1% yang berhasil saja tidak bisa melalui tembok, blink distance control, dan continuous blink milik sosok Yuzul. Beberapa saat setelah itu, player Yuzul pun mulai kembali menggunakan kekuatan blink dengan sangat mudahnya dan berhasil melewati sebuah jurang yang saat itu ada di hadapan mereka. Dia pun melompati bebatuan-bebatuan itu dengan sangat mudah. Kepala perompak yang ada di tempat itu pun kemudian terkejut dan berkata, kenapa dia bisa menggunakan blink di medan semacam ini? Si sialan itu sepertinya memang tidak waras. Dia pun kemudian berbalik arah dan memerintahkan pasukannya dengan berkata, yang bisa menggunakan sihir ayo maju ke depan, serang si sialan itu dari kejauhan. Mendengar itu, para mage yang ada di tempat itu pun mulai berkumpul dan memadatkan elemen magis yang amat luar biasa di tempat itu. Yuzul yang sudah mengetahui semua itu pun berkata di dalam hati, mereka akan segera menggunakan sihir karena ini adalah bagian kedua dari tutorial. Gunakan blink untuk menghindari magic arrow yang dilancarkan tepat ke arahmu. Dan benar aja, kita mulai diperlihatkan sihir magic arrow yang saat itu mulai terlancar tepat ke arah tubuh Yuzul dan melesat dengan sangat cepat. Dan saat itu, Yuzul yang melihat semua itu berkata di dalam hati, dalam game, aku bisa melihat semuanya karena ada di depan layar. Jika aku bisa menghindari semuanya kali ini, maka itu artinya semuanya tidak akan menjadi masalah. Tiba-tiba muncullah notif sistem yang saat itu mengatakan skill mana Likek Syndrome telah digunakan, skill turunan juga telah digunakan. Mendengar semua itu, Yuzul pun merasa bahwa ini adalah keuntungan dirinya. Tiba-tiba, suasana yang ada di tempat itu pun mulai berubah secara drastis. Bahkan magic arrow yang dilancarkan tepat ke arah Yuzul sepertinya dengan mudah bisa Yuzul identifikasi. Dan beberapa saat setelah kejadian ini, magic arrow itu pun langsung menghujani Yuzul dengan sangat banyak. Tapi Yuzul bisa menghindari semua serangan dari magic arrow itu. Meskipun begitu, Yuzul juga menyadari bahwa serangan ini belum berakhir. Ada satu serangan yang lebih besar lagi. Dan Yuzul pun saat itu menunggu timing yang tepat. Ketika dirinya menemukan timing yang tepat, dia pun langsung menggunakan kekuatan dari blink dan terhindar dari ledakan yang sangat kuat tepat di tempat itu. Ini membuat Yuzul pun jadi selamat dari kematian karena tempat yang sebelumnya terkena ledakan dari magic arrow itu pun bahkan sampai hangus. Yuzul pun berkata di dalam hatinya, yang tadi hampir aja, aku harus segera lari dan melanjutkan bagian terakhir dari pelarian ini. Diketahui, tutorial bagian ketiga yang merupakan bagian akhir, dia harus melewati tebing dengan menggunakan kekuatan blink itu. Saat itu, kita diperlihatkan sebuah tebing yang mana di bawahnya itu adalah jurang yang sangat dalam. Jika salah langkah sedikit saja, Yuzul pasti akan terjatuh dan akan langsung mati. Saat itu, Yuzul berkata di dalam hati, satu-satunya cara melewatinya adalah mengendalikan jarak blinku dengan sangat sempurna. Kemudian aku bisa bertemu dengan mage yang lewat, lalu kabur dengan mereka. Itulah akhir dari tutorial ini. Agar aku bisa melalui bagian yang satu ini, aku harus membatalkan kekuatan blinku dan yang terjadi dalam waktu 0,1 detik. Semua harus kulakukan dengan sangat sempurna. Jika gagal, meski cuma sekali, pasti aku akan langsung mati di tempat ini. Bahkan ada sekitar 20 batu besar yang saat ini sedang melayang. 0,1 detik melakukannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Orang-orang brengsek macam apa yang membuat tutorial semacam ini? Tetapi sejujurnya ini masih bisa dilakukan. Yang jadi masalah utamanya adalah dia tepat ada di hadapan kita. Gak lama setelah Yuzul mengatakan itu, para perampok itu pun sudah berada tepat di belakangnya dan sudah hampir mengejar keberadaan dari Yuzul. Yuzul yang melihat semua itu pun berkata di dalam hatinya, orang-orang sudah mengejarku jauh lebih dekat dari yang aku perkirakan. Jarak yang kumiliki dengan mereka hanya sekitar 100 meter saja.
karena blinkku memiliki cooldown selama 3 detik. Waktu sepertinya tidak akan cukup sampai aku benar-benar bisa melewati ngarai yang satu ini. Sepertinya cara yang paling mudah untuk aku gunakan hanyalah satu. Agar aku bisa bertahan hidup, aku harus membunuh mereka semua, ucap Yusul di dalam hatinya dengan wajah serius. Episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you.